Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya ajak semua bangsa berdiri. Kita akan pujikan Roh-Mu yang hidup. Jiwaku tenang bersamamu.
bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan yang kudus ada bersama dengan kami. Kami ada di rumah Tuhan untuk memuji-puji nama Tuhan, untuk menyembah nama Yesus Allah kami yang kudus, memuliakan nama Tuhan Allah kami yang agung. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Umat-Mu datang ke rumah Tuhan dengan suatu harapan, kepastian bahwa Tuhan menyambut dan menerima penyembahan pujian kami. Kami menaikkan pujian kami dengan rasa syukur kepada Tuhan Allah yang hidup, memimpin dan memelihara, menjaga, melindungi kami semua. Kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan bagi kami. Dengan adanya kami ada di rumah Tuhan saat ini bukti kemenangan yang daripada Tuhan untuk kami. Kami boleh, kami melihat, kami menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini oleh karena kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati ibadah kami. Umat-Mu yang sudah datang, Tuhan sendiri memuaskan. Melalui pujian kami dipuaskan oleh Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar, Tuhan memberkati umat-Mu. Biarlah semua terjawab oleh karena firman Tuhan berbicara bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Semua kami yang hadir di lawang dan mengalami jamahan Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir yang ada di rumah saat ini, Tuhan pernah memberkati mereka. Lain kesempatan mereka boleh kembali datang ke rumah Tuhan untuk kami bersama-sama bergabung beribadah memuji Engkau. Dan pujilah nama Tuhan. Di dalam pengurapan Tuhan kami memuji Tuhan, kami melayani Tuhan, dan kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati bersama-sama. Kita katakan amin. janji-janjinya ya dan amin. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Bapa di surga, dalam nama Yesus itulah doa kami. Engkau tidak pernah lalai akan janjimu kepada orang yang percaya. Kami orang percaya dan kami bersyukur mempunyai Allah yang hidup seperti Engkau, Bapa. Terima kasih pada pagi hari ini diberikan Tuhan lagi kesempatan buat kami menyatakan kasih Tuhan dalam hidup kami lewat pujian, lewat penyembahan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan diam duduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, biarlah buka hati dan pikiran kami, Bapa, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu dan dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Shalom. Ya. Sekali lagi kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Tuhan itu baik. Amin. Ya, Tuhan tidak pernah tidak baik. Tuhan selalu baik setiap saat, setiap waktu. Hari ini kita firman Tuhan masih dalam tema yang sama, yaitu Yakobus 4 ayat yang 14. Yakobus pasal 4 ayat 14. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Temanya, apakah arti hidupmu? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, punya arti hidup enggak di dalam Kristus? Nah, itu pertanyaannya kan. Berarti enggak hidup kita ini di dalam Tuhan? Nah, kalau kita berkata bahwa saya adalah anak Tuhan, berarti saya diciptakan punya tujuan yang khusus. Ya, saya diciptakan bukan asal jadi, tetapi saya diciptakan memang Tuhan punya maksud. Tuhan punya rencana bagi hidup saya. Karena saya berbeda dengan ciptaan yang lain. Kalau kepada yang lain Tuhan berbicara, berfirman, maka jadi. Tetapi Tuhan langsung membentuk kita dengan tangannya sendiri, dengan karya yang luar biasa, karya yang agung, karya yang dahsyat, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Itu kehebatan daripada Tuhan. Bahkan kita diciptakan atau dipilih oleh Tuhan sebelum dunia ini dijadikan. Sebelum kita jadi apa-apa, Tuhan sudah pilih. Kalau dibuat Tuhan seperti itu berarti Bapak Ibu Saudara-saudara, ada artinya hidup. Nah, kalau begitu kenapa Rasul Yakobus berkata, apakah arti hidupmu? Ya kan? Nah, kalau kita lihat latar belakangnya di sini, kalau kita lihat ya banyak orang yang menyombongkan diri, sehingga tidak banyak orang itu walaupun hidup katanya di dalam Tuhan, tidak menyertakan Tuhan di dalam setiap hidupnya. Ya kan? Kadang-kadang Tuhan kalau lagi butuh Tuhan baru kita katakan, Tuhan saya perlu Engkau. Kalau dalam kesesakan baru kita bersedia kepada Tuhan, saya perlu Tuhan. Anak Tuhan itu tidak seperti itu. Setiap saat, setiap waktu, apapun yang dilakukan, kemanapun bergerak, selagi masih ada nafas ini, Tuhan jangan pernah tidak disertakan. Harus selalu diikut sertakan. Apapun yang kita lakukan, kita kerjakan. Dan kita lihat di dalam Roma pasal 14 ayat 8, sebab jika kamu hidup, kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati kita adalah milik Tuhan. Kalau milik Tuhan itu berharga dong. Berharga enggak? Berharga. Istimewa, berulang-ulang dikatakan itu. Nah, kalau berharga di mata Tuhan, baik mati maupun hidup kita, berarti jangan sia-siakan hidup. Ya. Kalau yang berarti itu ibaratnya permata disia-siakan, waduh. Terus apalagi yang mau kita ambil, Bapak Ibu Saudara-saudara? Apalagi yang kita pegang itu. Ya kan? Kenapa kita bersusah-susah bekerja, berlelah bekerja untuk mencapai apa sebenarnya? Untuk mencapai hasil. Karena itu kita butuh, kita perlu. Berarti berharga sekali hasil daripada pekerjaan kita itu. Kalau berharga berarti kita memeliharanya dengan baik.
kita menjaganya dengan sungguh-sungguh. Seperti itulah kita di mata Tuhan. Dikatakan di dalam Roma tadi, Roma 14 ayat 8, mati dan hidup itu ada dalam Tuhan. Jadi kita sebenarnya tidak berhak atas hidup kita. Terlalu mahal Bapak Ibu Saudara-saudara, terlalu mahal harganya. Ya. Yang kemudian kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Di sini katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi segenap aktivitas hidup kita, segenap gerak-gerik kita, hidup kita ini, pergunakanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Jadi kalau begitu, untuk apa kita diciptakan? Untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu tujuannya diciptakan Bapak Ibu Saudara-saudara. Bukan asal hidup, asal jadi. Bukan kata orang biarin aja, yang penting dia hidup. Bukan seperti itu. Kalau kita lihat di dalam penciptaan, Kejadian pasal 1, 27, 28 atau 28, 29, katakan, beranak cuculah, diberikan bumi ini, kuasailah, berkuasa atasnya, semua apa yang diciptakan Tuhan. Ya, jadi selain daripada tadi memuliakan Tuhan, kita ini diciptakan untuk memelihara ciptaan Tuhan. Memelihara bumi ini, bukan merusak Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi kalau kita sembarangan buang sampah, berarti itu termasuk merusak. Sekecil apapun sampahnya, mau bungkus permen, kalau kita makan permen, tidak ada tongkat sampah, lebih baik kantong kan nggak kotor ya. Sampai di tempat di mana buang sampah, baru buang di sana. Termasuk seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Sekecil apapun, bahkan dikatakan di sini, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Wah, kalau seperti itu berarti hidup kita ini terpantau setiap waktu, setiap saat. Diperhatikan Tuhan setiap detik, setiap tarikan napas kita ini. Kalau tidak memuliakan Tuhan, nah itu kebalikannya, udah berbalik. Tadi kan dikatakan hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Kalau di awal tadi, sertakan Tuhan senantiasa di dalam kehidupanmu. Apapun pekerjaan, apapun yang akan kita lakukan, apapun yang kita hadapi, apapun yang ada di dalam pikiran kita, hati kita ini, selalu sertakan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, menganggap bahwa kita mampu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Di dunia ini tidak ada yang mampu. Ya, sedikit saja digoyang oleh iblis, ya kan, bisa jatuh. Tidak ada siapapun berkata, aku mampu, aku sanggup, aku kuat. Tidak ada. Kita kuat bila Tuhan kita sertakan di dalamnya. Makanya kalau kita baca tadi di awal itu, dikatakan, saya baca ya 13 sampai dengan 17. Yakobus pasal 4 yang kita baca tadi. Jadi sekarang hai kamu berkata, hari ini atau besok kamu berangkat ke kota Anu, dan di sana kamu akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Nah, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau kita sudah tahu bahwa kita harus menyertakan Tuhan dan harus berdoa dulu, lakukan Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya kan? Sama seperti kehidupan kita sehari-hari. Ini berulang-ulang dikasih tahu. Kalau kita sakit, apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Cari obat. Tuhan nanti. Itu kebiasaan. Ada Mogrek, ada paracetamol, ada moxilin. Ya kan? Jangan kita lakukan tersebut. Tuhan Yesus, kepala saya sakit, Tuhan bantu saya, Tuhan sembuhkan. Jangan kita langsung seperti itu. Beli obat dong ke warung. Karena dikatakan sekecil apapun. Karena apabila tidak, itu dikatakan kecongkakan. Bahwa kita itu menganggap diri kita ini tidak perlu Tuhan ataupun perlu
Sewaktu-waktu aja. Kalau saya butuh, saya panggil Tuhan. Saya berteriak, saya menangis. Ya kan? Bukan seperti itu, tapi Tuhan katakan di sini, sertakan Tuhan di dalam hidupmu, apapun yang kamu kerjakan, lakukan. Karena dikatakan di dalam Roma tadi, mati dan hidup kita ada di tangan Tuhan. Berarti Tuhan tadi katakan seperti kesaksian Ibu Lydia, Tuhan berdaulat atas hidup kita, tidak bisa sewenang-wenang. Ya kan diberikan seperti supaya ke Ibu Lydia supaya dia harus takut kepada Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Jangan pakai akal pikiranmu. Kalau Tuhan katakan kiri, harus kiri, jangan ke kanan. Ya, kita akan enak menjalani hari-hari kita dengan firman Tuhan kalau kita melakukannya. Sulit dan berat apabila kita melawannya. Itu Bapak Saudara-saudara. Ringan rasanya kalau kita lakukan firman Tuhan itu sesuai dengan apa yang difirmankan. Tapi berat, ya, seperti tidak bisa kita pikul apabila kita melenceng dan tidak melakukannya. Seperti itu. Kemudian di dalam Korintus tadi untuk memuliakan Tuhan, selanjutnya di dalam Kolose yang pasal yang ketiga ayat 23 akan saya bacakan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Walaupun itu kamu lakukan kepada manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Dengan kata lain, dengan kesungguhan, ya, dengan sungguh-sungguh melakukannya. Apapun yang kita lakukan itu, karena itu seperti untuk Tuhan, kita lakukan yang terbaik, ya. Jadi supaya hidup kita ini sungguh-sungguh berarti dalam segenap gerak-gerik hidup kita ini supaya berarti di hadapan Tuhan. Jadi lakukanlah segala sesuatu apa yang ditugaskan kepadamu, apa yang disuruh kepada kamu, seperti untuk Tuhan walaupun itu kita kerjakan kepada manusia. Ini termasuk arahan kepada kita di dalam tugas pekerjaan kita sehari-hari, baik di rumah tangga, baik di kantor, dimanapun. Bekerja itu bukan hanya ketika kita ada bos, ketika ada pimpinan kita, tetapi kita dikatakan itu tadi harus menjadi contoh, menjadi berkat. Saya pernah bekerja, namanya karena saya adalah seorang guru mengajar. Saya sekarang ini mengajar di sekolah Kristen Kanaan. Nah, dulu saya pernah mengajar di salah satu sekolah, saya tidak tahu sekolahnya. Jauh perbedaannya, jauh sekali. Perbedaannya itu ketika di satu sekolah ini, ketika tidak ada kepala sekolah, nah guru-guru itu minum, ngeteh, ngopi di kantor semuanya. Sementara saya mengajar, mereka bilang, Pak Sarmen, ngopi dulu, ngeteh dulu, biarin aja dulu. Saya bilang, saya tidak biasa seperti itu. Saya bilang seperti itu. Saya tidak seperti itu. Tugas saya mengajar akan saya lakukan sepenuh hati saya, karena saya sudah terbiasa seperti itu. Buat orang yang tidak terbiasa berat. Apalagi tidak ada kepala sekolah, saya lebih sungguh-sungguh lagi. Jangan sampai ada celah. Tapi bagi orang lain itu tidak. Biarkan aja, kasih tugas, anaknya ribu seperti pasar. Nah seperti itu Bapak Saudara. Jadi kita dikatakan hidup yang berarti ini, tadi dikatakan itu, ya, bekerja, melakukannya dengan sungguh-sungguh. Karena itu untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Orang akan melihat. Nah suatu saat saya setengah hari, tiga hari tempat yang satu ini, 2 hari tempat yang satu ini, yang 3 hari ini dikatakan Pak Sarmen pilih, Pak Sarmen mau full time di sini atau di situ, perbanding gajinya ya 3 kali lipat. Otomatis saya pilih ini, apalagi ibu-ibu rumah tangga. Ya Pak, pilih aja yang ini, apa yang dilihat mata. Saya pilih ini sebenarnya, walaupun di sini kecil, gitu. Karena saya punya harapan ada sesuatu begitu. Siapa tahu dia akan jadi pegawai negeri gitu. Gitu, ya kan? Kepala sekolahnya bilang, Pak Sarmen jangan pindah. Saya akan utamakan Pak Sarmen. Yang lain kan 3 bulan itu 1 kali gajian. Pak Sarmen saya utamakan setiap bulan, akan saya tambah. Bapak Ibu Saudara-saudara, dia melihat perbedaan kita dengan orang lain. Itu tidak seimbang. Tidak sama keyakinannya. Mereka harus mencontoh, melihat, dan dia mempertahankan saya sungguh-sungguh. Tapi karena sesuatu Bapak minta maaf. Seperti itu. Saya harus memutuskan diri di sana. Dan dengan berat hati dia melepaskan saya.
Jadi apapun yang kita lakukan itu orang lain akan melihat setiap kehidupan kita. Ya, kerjakan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Walau kita kerjakan itu kepada manusia, nah maka nama Tuhan akan dimuliakan lewat hidup kita, akan dipuji lewat kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan di sini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kitab Korintus ini mencatat, Bapak Ibu saudara-saudara, kita ini diciptakan dalam Kristus. Kristus yang kita kenal, yaitu Yesus yang disalib di kayu salib, ya, yang menderita, disiksa, supaya bagaimana supaya kita ini yang berharga ini kembali ke pangkuan Allah Bapa di surga. Jadi yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dikatakan di sini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita menyertakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, maka itu dikatakan tadi memuliakan Tuhan. Supaya jangan sia-sia pengorbanan Kristus di kayu salib yang mahal itu, yang dikatakan bukan dengan emas dan permata, tetapi dengan darah yang kudus. Mari kita melihat, merenungkan salib Kristus, ya, di mana Kristus di sana disalib dan darahnya keluar untuk saya dan Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau itu kita renungkan di dalam kehidupan kita dan kita lakukan firman Tuhan, maka hidup kita akan berarti. Jadi sekali lagi, sertakan Tuhan senantiasa dalam kehidupanmu, karena kita ada di dalam Tuhan, diciptakan sebelum dunia ini ada. Bahkan sebelum kita tahu siapa-siapa kita sudah dipilih oleh Tuhan. Nah, manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi Kristus Yesus datang ke dunia ini, darah yang paling berharga, yang tidak bisa dilakukan siapapun, Bapak Ibu saudara-saudara. Mari kita pegang teguh itu di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita yang sebentar ini, sama dikatakan seperti uap ini, tidak menjadi sia-sia, tapi benar-benar berharga, yang benar berharga dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami senantiasa merenungkan betapa kami ini berharganya apabila menyertakan Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Karena kami tidak bisa berbuat ini dan berbuat itu dengan segenap hati kami, tetapi kami senantiasa menyertakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, kami kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga lewat hidup kami orang lain dapat melihat Kristus ada di dalam kehidupan kami. Kristus yang mati di kayu salib, yang berkorban untuk kami orang yang berdosa ini. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang hidup seperti Engkau. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan siapkan bersama kita oleh Tuhan saat yang bertugas ini. Mari mendoakan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat tiap kebaikan Bapa untuk anak-anak Tuhan. Ya Bapa, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, biarlah kami lebih mengerti lebih dapat apa arti hidup kami Tuhan. Biarlah kami tahu Tuhan, kalau hanya Kau Tuhan yang dapat mendengar hati Bapa, Bapa yang dapat menolong kami Tuhan. Kau yang berkati Bapa, tidak terjadi salahnya Tuhan, Kau yang berkati hidupnya Bapa, Kau yang berkati pelayanannya dimanapun dia berada Tuhan. Ya akan terus berkati keluarganya, yang kami pakai Bapak berkat yang lebih lagi Bapak untuk keluarganya Tuhan. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah Kau yang memberkati Bapak apa yang telah kami siapkan Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Kami serahkan Bapak doa ini dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji dan kiranya
Izinkan kami kembali menghampiri Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Setelah hati kami diisi oleh kebenaran firman-Mu, agar kami tetap menyertakan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami dapat dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Semasih Tuhan memberikan kepada kami kesempatan hidup di dunia ini, hidup kami sementara, baikkan buat Tuhan. Apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan, kiranya kami dapat melakukannya seperti untuk Tuhan, sehingga hidup ini berharga di mata Tuhan dan sesama kami. Haleluya, 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 haleluya. Kuasa Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Tuhan yang memampukan kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memampukan kami untuk melakukan yang terbaik, apapun seperti untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, lihatlah hati kami masing-masing. Izinkan kami menemukan sesuatu yang baru yang berasal daripada Tuhan untuk kami. Apa yang kami dapatkan, apa yang kami terima di dalam ibadah ini, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami melakukannya, supaya hidup kami terus dituntun, diarahkan menuju kepada rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu kuasa Tuhan. Kami perlu kehadiran Tuhan. Dan kami perlu firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau kenyangkan kami, Kau puaskan jiwa kami melalui roh-Mu, melalui kebenaran firman Allah, melalui kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kesembuhan, kemenangan Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami bersyukur pemeliharaan Tuhan begitu indah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur tangan kami tetap Engkau pegang, tidak pernah Engkau lepas dan melepaskan hidup kami, sehingga kami tetap menempel, melekat, dan tetap dapat berbuah seperti yang Tuhan mau. Sekalipun itu tidak sempurna apa yang kami lakukan, tapi kami yakin Tuhan, kami percaya Tuhanlah yang menyempurnakan apapun yang kami lakukan, baik itu dalam pelayanan kami, baik itu dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, dalam keluarga kami. Kiranya Tuhan, kami dapat mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan disukakan karena hidup kami menjadi terang dan garam. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus, umat-Mu sudah datang. Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami. Tuhan Yesus, Engkau sudah menolong kami. Setiap rupiah yang kami bawa ke rumah Tuhan, Tuhan memberkati, supaya pekerjaan Tuhan tetap berjalan di gereja Tuhan. Kuasa Tuhan besar, berkat Tuhan ajaib. Kami masih mengimani. Kami tidak akan pernah merasa kekurangan ketika kami mau rela mempersembahkan persembahan kami, apa yang kami sudah terima daripada Tuhan, baik persembahan dalam setiap ibadah atau tengah minggu ketika kami beribadah, maupun persembahan ucapan syukur kami, persembahan persepuluhan kami. Tuhan yang memberkati, karena Tuhan tidak pernah kekurangan jalan untuk memberkati kami. Ketika kami setia kepada Tuhan, ketika kami melakukan perintah Allah, di situ sesungguhnya kami sedang membuka keran berkat Tuhan untuk kami, dan berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati persembahan anak-anak Tuhan. Tetap layan Tuhan, tenangkan jiwa kami, supaya kami tetap berdiam diri, dapat merenungkan tentang kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan, kami dapat melakukan berdasarkan kasih yang daripada Tuhan. Itulah yang memuliakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Buat teman-teman kami yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini, Tuhan memberkati. Ibadah kami yang kedua juga Tuhan memberkati. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkatilah lumbung-lumbungmu. Pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan yang ajar memberkati kita.